Ya, sekali lagi bahwa kita punya hidup pasti ada banyak pilihan. Ibu-ibu Naomi waktu mau ke sini saja kan pilihan kan. Lebih enak di rumah atau kayaknya lebih enak ketemu sama ibu-ibu Naomi, lihat senyumannya, bisa cerita-cerita. Jadi kita pasti punya pilihan. Mau ke sini pilihan, mau makan saja pilihan. Memilih makan apa enggak. Tapi kalau sekarang ibu-ibu Naomi kalau mau makan udah mulai gampang, tinggal buka HP. Pilihannya banyak sekali. Tinggal klik ya. Jadi kita semua pasti hidup punya pilihan. Banyak pilihan yang ditawarkan. Ada banyak tawaran. Ada pilihan yang baik, ada yang enggak. Ada yang mau ikut pilihan yang baik, ada yang enggak. Ada yang merasa bahwa ini bukan pilihan baik, tapi dia teruskan saja. Contoh nih, misalnya pilihan makan, udah tahu kolesterol tinggi, begitu ada panggang, nggak bisa nahan. Bisa makan sih, boleh sih, tapi nggak boleh banyak-banyak kan? Iya. Pokoknya kalau banyak pasti sudah tahu tuh kolesterol tinggi, darah tinggi. Pingin sih makan tempe tahu enak banget kalau digoreng, tapi kalau kebanyakan kan asam urat. Tapi ada yang nggak mau peduli. Pokoknya nggak apa-apa. Pokoknya makan saja semuanya. Dikasih tahu nasihat. Oma, ibu, nanti darah tinggi naik. Langsung bilang, darah tinggi apa? Darah Yesus lebih tinggi. Kan katanya, kan sudah berdoa biasa mau makan. Kalau mau makan Tuhan biarkan ini jadi kesehatan bagi tubuh kami. Ya, tapi kan kita juga tahu bahwa kita punya, apalagi oma-oma nih, tubuhnya sudah nggak kayak dulu lagi. Ya, mau ngolah itu makanan yang berkolesterol itu sudah nggak terlalu bisa lagi kan, jadi harus memang makan sedikit. Sekali lagi jangan alasan kolesterol tinggi, darah Yesus lebih tinggi, jangan. Tetap kita menjaga, memilih yang baik. Memilih yang baik, contoh, misalnya kalau dulu mungkin milih saya nggak mau punya utang, pokoknya apapun cukupkan diri untuk tidak punya utang. Itu contoh. Kalau saya secara pribadi ya, saya sama istri, salah satu yang kami sama-sama diskusikan dan putuskan bersama adalah belajar untuk tidak berutang. Kecuali kalau memang pas yang tiba-tiba urgent sekali. Misalnya tiba-tiba waktu istri saya mau melahirkan, sesar, yang nggak punya uang, harus pinjam di koperasi. Iya itu. Atau pas misalnya ya orang sakit ya, atau misalnya tiba-tiba anak tiba-tiba butuh kuliah dan kita nggak punya, ya mau tidak mau, tapi harus perhitungan. Jadi saya sama istri belajar untuk tidak punya utang. Kalau utang hanya untuk beli motor yang lebih bagus, atau sudah kan saya punya mobil, saya nggak punya mobil ini. Kan kalau punya mobil keren, pendeta punya mobil, keren. Pikirannya mobilnya ntar bunyi di. Bukannya ngen. Itu kayak token itu. Kayak token kalau bar semakin kosong dia semakin nyari. Ding ning ning. Iya. Dan ya itu utang juga kayak gitu, semakin kosong semakin bunyi itu. Nah, jadi ya itu salah satu contoh belajar untuk tidak berutang. Jadi ada pilihan-pilihan yang mendatangkan yang baik, ada yang enggak. Ya pasti saya percaya ibu-ibu pilih yang baik pasti ya. Bagi saya yang ada juga misalnya gini, dia mau usaha terus kurang uang, ya memang butuh untuk kredit, ya harus, nggak apa-apa. Yang penting diolah dengan baik. Tapi jangan untuk gengsi, untuk nyaman, supaya saya tampilnya keren.
wah ini oma-oma misalnya itu, saya mau tampil keren, pakai tas itu yang lambangnya H. Wah, H itu pokoknya pakai di gereja terus pokoknya. H. Hancur. Tapi banyak orang nggak tahu itu produksi dari marga Hutagalu gitu jangan. H soalnya. Enggak ya. Wah, itu dari luar tuh Hermes. Ya itu kan pengen tampil gaya apa sih itu. Nah, kalau mau pinjam, kecuali kalau sudah punya duit banyak, wah, ya apa depositonya itu sudah untuk 7 turunan, sudah 7 turunan, 5 belokan, 6 tanjakan, wah keren itu. Nah, jadi pokoknya belajar untuk sesuatu ke depan lebih baik, perhitungkan. Nah, itu pilihan yang baik. Tapi ada pilihan yang bukan cuma hanya itu, yang lebih penting. Yang sangat penting, pilihan yang bernilai kekekalan. Nah ini yang jarang. Nah kita akan baca sama-sama satu tokoh yang dia memilih yang jarang sekali orang suruh pilih, memilih hal yang mungkin tidak populer, hal yang mungkin tidak menyenangkan, tapi dia memilih yang terbaik, yang pasti. Dan itu bukan nilainya untuk saat ini saja, tapi untuk terus tujuannya baik dan sampai pada kekekalan. Kita buka Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Yosua dekat kitab Ulangan, masih ke depan lagi, depan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua sebelum Hakim-Hakim. Yosua 24. Jadi carilah Hakim-Hakim. Nah, pas itu ketemu Yosua yang terakhir 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. 24 ayat 14 sampai 18. Macam-macam dulu aja. Nah, kalau Ibu Suratno tidak tinggal pencet. Pilihannya cepat. Oke. Kalau yang PD pakai HP mah. Iya. Kalau nggak PD pakai HP mah. Ketemu HP Ini. Ya. Udah dapat cepat. Iya ini. Oh, iya. Siapa? Oke. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 18. Ini pilihan tidak populer, kurang menyenangkan, kurang pas suasana saat itu, tapi ini yang Yosua tawarkan kepada orang Israel. Oke. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 14, ibu-ibu 14 sampai 18. Ya. Oleh sebab itu. Oke. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sudah? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yang beribadah di sekitar sungai Efrat. Yang namanya kemuliaan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan saat ini di depan mata kita sendiri.
dan yang melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Bersama-sama, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikian firman Tuhan. Kita diberkati dan berbahagia kalau kita terus membaca merenungkan firman Tuhan dan kita belajar untuk terus melakukan firman itu. Hosiana. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang, Yosua menawarkan satu hal yang mungkin tidak populer saat itu untuk orang Israel. Kenapa? Ini orang Israel, ini mereka sudah selesai berperang. Semua suku sudah mendiami tempat. Jadi Yosua sudah bagi. Jadi orang-orang Israel semua sudah di daerahnya masing-masing. 12 suku itu sudah dibagi. Jadi orang-orang itu sudah enak di tempat. Sebentar. Ada apa? Oke, kalau gitu pakai ini ya. Saya pakai ini. Saya ambil. Ya. Sekali lagi, jadi Yosua ini nawarin orang Israel satu pilihan yang kayaknya kurang terlalu enak. Karena orang Israel sudah selesai perang, mereka sudah berhasil, mereka sudah ada di tempatnya masing-masing ya. Dan yang hadir saat itu nih tua-tua, pemimpin-pemimpin yang akan memimpin di 12 daerah. Yosua bilang, ini pilihan. Oke, kalian sudah nyaman ya, sudah menikmati Kanaan yang penuh susu dan madu tuh, sudah nikmat, sudah pokoknya bangsa-bangsa lain sudah kalah, nggak ada perang lagi. Waduh, sudah nikmat. Orang kalau sudah nikmat, biasa ditawarkan seperti yang Yosua tawarkan, ini kayaknya nggak terlalu ini. Tawarannya apa? Kalian harus tetap berpaut pada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Ini tawaran pilihan kepada bangsa Israel saat orang sudah nyaman, enak. Kita gak ada apa-apa kok, kita sudah enak, sudah menikmati. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, coba. Orang itu biasanya rajin beribadah, dia lebih dekat dengan Tuhan waktu dia sedang lagi nyaman, lagi punya berkat, atau lagi ada kesulitan? Jujur, termasuk saya ya. Gimana kalau lagi punya banyak duit, tidak ada masalah, sehat-sehat, kemudian anak-anak baik, cucu semuanya senang, keren, wah. Biasanya begitu ditawarkan, ayo ibadah. Saya masih punya acara ini, mau ke sana ke sini, mau habisin duit dulu. Tapi coba kalau lagi dalam kesulitan, gak usah ditawarin. Gak usah ditawarin, langsung datang. Ayo, mari kita doa sama-sama. Ada banyak orang gitu. Tapi kalau ibu Naomi, enggak dong. Baik senang maupun susah, tetap bersyukur, datang pada Tuhan. Bersyukur, beribadah, memuji Tuhan. Amin. Tapi biasanya kalau orang lagi nyaman, ditawarin, ayo kita ibadah. Nanti ya, John. Nanti ya. Sebentar ya. Ya, memang waktu saat itu orang Israel lagi nyaman-nyamannya, enak, menikmati dalam tanda kutip susu dan madu. Bukan berarti setiap hari mereka minum susu dan madu doang ya. Tapi artis menikmati susu dan madu itu mereka kelimpahan. Karena memang Kanaan itu kaya. Hasilnya bagus. Untuk binatang-binatang selalu ada rumput. Mata air cukup. Waduh, sudah nikmat. Tetapi Yosua dia
bilang nggak bisa begitu. Karena Yosua tahu kecenderungan orang Israel apa? Mereka saat itu beberapa orang-orang yang penduduk asing tidak semuanya diusir. Jadi mereka masih bawa berhala-berhala mereka. Dan Yosua tahu bahwa kecenderungan orang Israel saat itu apa? Mereka bisa beralih hatinya, tidak lagi terpaut pada Tuhan, tapi terpengaruh oleh Allah-Allah, berhala-berhala. Kan Allah kita kan gak kelihatan. Masa hanya imam saja yang nanti kasih korban, kita datang cuma berdoa. Itu bangsa lain, mereka punya patung. Setiap orang di rumah ada patung-patungnya. Kan kita bisa ngomong sama itu patung, berhala. Jadi memang Yosua tahu tuh kecenderungan orang Israel. Karena 400 tahun ada di Mesir itu pengaruh Mesir besar sekali. Orang Mesir setiap rumah punya patung. Di jalan saja ada patung. Di depan kota ada patung Firaun. Dan itu penyembahan berhala. Luar biasa. 400 tahun lebih mereka berada dalam situasi itu. Jadi untuk cuci otak itu susah. Dan kecenderungan Israel. Dan akhirnya memang terbukti. Oh, Israel nanti. Di Bali itu gimana, Pak? Mirip kalau di Bali. Patung semua. Ya, tapi kan kalau untuk misalnya di Bali, ya kalau sebagai orang Kristen kan kita tidak setuju. Tapi kita harus menghormati ya. Memang mereka punya apa namanya sesembahan yang kayak begitu. Ya kita ya nggak usah ikut. Ya kita di lingkungan dengan situasi yang begitu, kitanya yang harus menjaga hati kita. Nah, kalau misalnya anak-anak kita yang mungkin kuliah di sana atau keluarga kita, ya itu perlu dikasih tahu juga sama seperti Yosua. Hati-hati, karena kecenderungan orang itu percaya hal-hal kayak begitu. Ya. Tapi berhala itu bukan hanya ini. Berhala itu dalam hidup sekarang ini bukan hanya patung-patung. Nah, ada banyak sekali berhala-berhala di hidup kita. Dan kalau kita sudah nyaman, sehat, itu kadang-kadang kita lupa. Bisa apa? Kita anggap itu nggak apa-apa lah, biasa. Contoh, HP kita nih bisa jadi berhala. Pokoknya kalau tidak ada HP, saya tidak bisa hidup. Pokoknya setiap hari hanya dengan HP. Oh, lihat ini. Saya harus hati-hati dengan teknologi. Nah, kita bisa HP ini kita bisa pakai dia untuk alat kita memuji Tuhan, bisa. Untuk baca firman Tuhan bisa. Tapi kadang-kadang kita lupa loh. Coba pertanyaan nih. Banyaknya kita mendapatkan hiburan dengan banyaknya kita baca Alkitab pakai HP, lebih banyak kemana? Bukan cuma ibu saya juga loh bisa terpengaruh, bisa. Godaannya besar. Saya suka olahraga, saya nonton olahraga. Apalagi sekarang ini volley di Korea, ada pemain Indonesia, Mega. Dia berhasil di sana. Saya suka nonton. Apalagi bulu tangkis. Waduh, lagi All England kemarin. Sekarang lagi lanjut. Saya bisa saja itu terpengaruh untuk berlama-lama di situ dan lupa. Dan Yosua tahu ini hal-hal yang kecil. Ada juga berhala-berhala kita. Berhala ya HP, uang. Pokoknya uang jadi sorotan pikir. Tadi kita sempat ngomong-ngomong tentang duit. Ya jangan sampai duit itu menjadi bibit masalah. Bisa. Hepeng nama ngatur. Bukan cuma negara on, gereja on, keluarga on, semua on, semua. Hepeng nama ngatur. Tapi jangan sampai kita terlena. Itu juga berhala. Nah, jadi Yosua tahu itu dan dia bilang, ingat, jangan sampai hatimu terpaut
dengan Allah lain, dengan berhala, kamu harus beribadah. Jadi ada dua pilihan yang ditawarkan Yosua, dan ini mungkin tidak populer. Kamu hatinya harus kepada Tuhan. Kamu hatinya harus tertuju kepada Kristus. Kamu harus beribadah dengan tulus hati, tulus ikhlas pada Tuhan. Harus tetap menjaga, sama kayak Ibu Naomi, tetap menjaga nih persekutuan ini, dijaga baik-baik, dirawat baik-baik, supaya Ibu Naomi ada tempat untuk bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Ditawarkan untuk kita juga ya. Jadi Ibu Naomi, hati-hati ya, mungkin uang, tapi ada lagi yang lain. Bisa saja anak kita atau cucu kita dalam tanda kutip menjadi berhala. Jadi akhirnya contohnya apa? Oh, pokoknya semua mereka harus buat sesuatu untuk saya. Saya ini menjadi yang ini, anak yang ini paling bagus, paling baik. Pokoknya dia, karena dia sering memperhatikan, terus nanti dijadikan dia membedakan dengan anak-anak yang lain. Pasti ada, mungkin anak kita ada yang baik pasti. Tapi sekali lagi anak-anak kita tetap sama. Itu pernah terjadi ketika Yakub sama Ishak dan Ribka. Ini kurang bagus. Ada anak favorit kan? Mamanya lebih suka dengan Yakub. Karena Yakub anak rumahan, suka beternak, bantu mamanya masak. Tapi kalau Ishak lebih suka dengan Esau, dia itu suka berburu dan Ishak suka makanan berburu. Nah, ini ada favoritisme dan akhirnya ya kurang bagus ya. Nah, kadang-kadang anak atau cucu bisa menjadi berhala kita walaupun tidak sadar. Kita harus dengan cucu kita baik, iya harus sayang, betul. Tapi ada banyak orang tua yang anaknya dan kayak terlalu ini dimanjain apa semua, akhirnya justru anaknya tidak bertumbuh dengan baik. Pokoknya anak mami, semua apa-apa pokoknya mami. Silakan. Ya. Pokoknya anak mami tidak mau, pokoknya gak boleh dia itu mengalami kesulitan. Waduh, jangan. Jadi ya itu bisa. Saya juga belajar untuk itu. Contohnya anak saya, karena anak pertama cowok lagi. Wah, orang timur itu membanggakan sekali. Nah, akhirnya dia kalau misalnya terlalu memuji-muji dia mau ini, mungkin anaknya baik, tapi akhirnya anak-anak yang lain bisa jadi iri. Udahlah, itu anak mama tuh, itu membuat sakit hati anak. Aduh, saya belajar untuk itu juga. Saya masih proses belajar. Kalau oma-oma, ibu-ibu sudah melewati itu, saya pikir kita jangan sampai jadi berhala juga kan. Bahkan pokoknya ada banyak sekali diri kita sendiri bisa menjadi berhala. Pokoknya semuanya untuk saya. Yang penting saya senang, yang penting saya nikmati. Orang lain pusing amat. Yang penting saya semuanya. Itu namanya berhala diri. Memang salah satu tokoh gereja Bapak Yohanes Calvin bilang begini, hidup kita walaupun kita sudah percaya pada Yesus, banyak berhala-berhala dalam hidup kita, dan makanya setiap hari harus datang kepada Kristus, harus beribadah, hatinya harus terpaut kepada Kristus untuk menghilangkan, dan biarlah berhala itu disingkirkan. Dan itu proses Pak. Saya bisa jadikan apa? Saya punya jabatan sebagai pendeta, jadi berhala. Wah, khotbah. Wah, saya khotbah supaya pokoknya menyenangkan orang semuanya, supaya saya dibilang pendeta Semi, keren. Itu pendeta, wah. Hati-hati saya juga, karena akhirnya saya ingin dipuji, ingin supaya nanti dapat duit banyak.
Padahal itu bukan tujuan utama melayani. Nah ini berhala-berhala yang menggoda. Yosua tawarkan apa? Nah, ini tawaran ini bukan hanya untuk saat ini saja loh, orang Israel, tapi untuk ke depan. Makanya dibilang, kalau kalian, tadi dibilang, pokoknya nanti kalau kita baca terus, dibilang gini, kalau kalian tidak berpaut dan kalian pindah ke lain hati, nanti lihat saja, kalian akan dihajar oleh Tuhan. Itu kalau kita baca terus ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 berapa ya? Harus pakai kacamata lagi. Ayat yang ke 16 sampai itu ayat yang ke 19 sampai ayat yang ke 24. Wah. Jadi pilihan untuk beribadah pada Tuhan itu bukan hanya untuk saat ini, tapi akan terus bagi orang Israel selanjutnya. Mereka akan mendapatkan damai sejahtera. Mereka akan disertai oleh Tuhan. Dan itu membuat Israel itu jaya. Tapi jangan sampai tidak berpaut sama Tuhan. Jadi Yosua mengajak orang Israel dan juga kita untuk berpaut pada Tuhan. Tapi kerennya Yosua dia tawarkan dengan cara yang hebat. Gak apa-apa, diterima dulu. Aduh, ini yang muda juga kabut, kalian kabut. Ngajar lagi bungong ya. Jadi, tapi memang cara Yosua menawarkan itu cara luar biasa. Yosua gak paksa, tapi Yosua dia kasih tahu dengan jelas akibatnya apa nanti. Yosua gak paksa. Yosua begini, oke, sekarang kalian pilih. Kalian mau tetap pada Tuhan dan beribadah padanya, atau Allah-Allah yang lain. Silakan pilih. Itu pilihan kalian kok. Tetapi bukan berarti Yosua tidak punya pendirian. Yosua menawarkan, tapi dia bilang, saya sudah punya pilihan dan saya yakin ini dan percaya dan sudah terbukti bahwa terpaut pada Tuhan itu yang paling indah. Karena itu saya dan keluarga saya akan tetap menyembah Allah Israel. Jadi Yosua dia nggak paksa. Betul. Harus ikut saya. Kan saya pemimpin. Wah. Lagi baca ini. Wah, misalnya saya pendeta, saya paksa semua. Harus ikut saya nih, harus ikut saya. Waduh. Kalau enggak, pakai ayat lagi. Nanti Tuhan kutuk. Waduh, ngeri kali. Ngeri. Banyak pendeta yang bilang harus bayar perpuluhan. Kalau tidak bayar perpuluhan, nanti belalang nanti akan memakan. Haleluya. Nanti tidak akan diberkati. Nanti pekerjaannya, anak cucunya akan menderita. Waduh, tawaran. Saya dengar ada satu doa yang viral waktu biarlah anak cucunya nanti mengalami kecelakaan, biarlah ini rumah tangganya kacau, istrinya lari. Wih, doa yang kayak begitu. Tapi itu bukan doa Kristen ya. Tapi itu ngeri kali itu doa. Wah, saya bilang itu bukan hamba Tuhan, kayaknya hamba setan itu ya. Yosua tidak memaksa karena dia seorang pemimpin. Dia nggak paksa, tapi dia bilang, dia kasih tahu dasar-dasarnya kenapa harus pilih Tuhan. Dia yang sudah menyertai kalian, membebaskan, sudah membawa kalian melewati 40 tahun, dan Tuhan tidak pernah tidak memberikan berkat, selalu menyertai. Tetapi kan kalau kalian salah kan kalian dihukum. Hati-hati. Dia kasih tahu alasannya dan akibatnya kalau tidak berpaut pada Tuhan. Dan ini juga untuk kita. Kalau memilih Tuhan, alasannya ada banyak sekali.
betapa Tuhan sudah mati buat kita, menderita, mati di kayu salib. Masalah terbesar dari hidup kita itu dosa semua. Dari dosa lah semua masalah ada. Tapi masalah dosa itu sudah Yesus selesaikan, lalu dia mati di kayu salib. Dan ini yang ditawarkan buat kita. Harusnya kita terus menerima dan berpaut kepada Dia. Amin. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Golongan darah Yesus apa? Golongan darah Yesus apa? Oh, darah Tuhanku. Bukan ya? Enggak. Nah, tapi tidak dipaksakan. Tapi itu membuat orang Israel sadar. Kemudian Yosua bukan cuma ngomong. Yosua bukan hanya ngomong saja, ayo ikut. Yosua sudah mengikuti Tuhan, memberikan teladan. Kalau kita baca di Yosua pasal 1, kan sebelum Musa pergi, Musa bilang gini, hendaklah kamu setia pada Taurat Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Maka semua upayamu akan berhasil. Karena Allah akan menyertaimu. Firman-Ku akan menyertaimu. Dan Yosua lakukan itu. Dia tunjukkan itu. Dan dia saksikan betapa ketika alami kesulitan apapun itu. Selama Yosua memimpin orang Israel, luar biasa Tuhan kasih jalan keluar. Jadi Yosua memberikan teladan. Dia hidup terpaut pada Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Dan dia bukan hanya ajar keluarganya. Nih, kita tetap berpegang pada Tuhan. Pokoknya ibadah. Slogan yang terus diberikan Ibu Nini Tanamal yang masih terngiang di kita. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Wah, itu penting itu. Saya sampai sekarang walaupun pendeta, saya tetap pakai itu. Apapun itu, saya tetap harus ibadah sama Tuhan, menjaga hubungan saya sama Tuhan. Karena itu yang membuat kita kuat. Yosua teladani, berikan teladan. Dia nggak cuma ngomong. Dan Yosua mau, dia bukan hanya sendiri yang menikmati. Dia ingin keluarganya nikmati, dan dia sudah buktikan itu keluarganya menikmati. Dan dia mau orang Israel juga menikmati. Nah, itu Ibu Naomi, ya, punya relasi dan baik sama Tuhan. Jangan sendiri-sendiri dong. Ajak yang lain. Masa Ibu Naomi sendiri? Ajak yang lain. Untuk apa? Untuk mari sama-sama memuji Tuhan. Jangan sendiri, gak enak. Justru kita harus jadi berkat. Jadi berkat. Menawarkan yang baik. Jadi berkat orang banyak. Di keluarga, wah, ini tawarkan. Ya mungkin anak-anak sekarang agak susah ibadah kan. Coba nih Bu Suratu telepon anaknya, ayo ibadah bersama. Oh di sini juga bisa. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi banyak anak-anak sekarang karena dengan HP juga dia bisa bilang, oh nanti di rumah juga bisa dengan HP. Pendetanya keren lagi. Ada pendeta semi yang keren. Oh enggak ya. Ada pendeta siapa? Gilbert, Ibu siapa tuh? Debbie Basir. Ada siapa lagi yang keren ya? Pokoknya pendeta-pendeta keren. Kristianus siapa? Henny. Wah ini. Pokoknya pendeta-pendeta kita ibadah di rumah gak apa-apa, yang penting HP. Iya sih betul. Tetapi ingat bahwa ibadah itu bukan hanya pribadi. Bertemu Tuhan itu bukan hanya pribadi, tapi bersama. Menikmati Tuhan tidak hanya sendiri. Justru kita harus membawa orang yang lain. Tapi sekali lagi Yosua gak paksa. Dia kasih tahu teladan, dia kasih tahu pilihan, dia kasih tahu alasan dan tujuannya apa. Dan semuanya itu memiliki makna kekal. Gak hanya untuk hari ini. Siapa yang bisa sehat terus, kaya terus, enak terus dalam hidup? Justru hati-hati, justru dalam nyaman, enak, kadang-kadang orang lupa. Ya, contohnya kalau orang sudah enak, makannya sembarangan, pokoknya mau makan semuanya.
nggak mau jaga akinya, karena keenakan akinya semuanya naik. Kolesterol, asam urat apa, ya itu. Apalagi pada Tuhan ya. Orang kalau sudah nyaman lupa dengan Tuhan itu gampang. Tapi tawaran buat kita pilih tetap terpaut dengan Tuhan. Khusus untuk ibu-ibu Naomi dalam masa-masa lansia, terpaut terus sama Tuhan Yesus. Amin. Dan jangan lupa beribadah. Ajak juga keluarga. Walaupun mungkin anak kita pokoknya nggak mau ini, pokoknya kasih tahu aja, tawarkan saja. Jangan juga dipaksa, tawarkan saja, tawarkan. Dan tetap bawa dalam doa, bawa mereka dalam doa. Juga pendeta harus didoakan supaya jangan sampai itu berhalanya lebih banyak yang muncul. Pengennya disenangi terus, nggak mau dikritik. Kalau dikritik ngambek, marah, kemudian pakai ayat langsung nembak. Di mana? Pas khotbah, wah langsung nembak pakai ayat. Ya, itu pendeta sakit hati itu jangan. Tolong doakan saya juga supaya sehat. Saya lagi sakit gigi. Ternyata sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Aduh, itu 2 minggu ini buat kurang konsentrasi. Jangan ingin sakit gigi ya. Jangan ya, sakit banget. Sakit gigi itu sampai ke hati ya. Tapi kalau sakit hati nggak sampai ke gigi ya. Kalau sakit hati, ibu-ibu kalau sudah pergi ke mall, sudah itu langsung hilang. Healing. Bisa ke mall, sakit bisa. Sakit gigi ke mall, lihat mau makan ini nggak enak. Nah, tapi sekali lagi tawaran. Dan apa yang Yosua tawarkan itu juga Yesus tawarkan buat kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang tidak berbeban berat? Mungkin dia kaya, mungkin dia sehat, tapi apakah dia nggak punya beban berat? Ada pasti semua orang ada. Jangan-jangan justru di dalam kekayaan itu ada banyak sekali dia beban. Salah satunya, jujur nih, orang yang punya banyak duit tidurnya susah. Tidurnya susah. Walaupun dia tidur di atas Karena bingung duit. mikir naruhnya duit ya Pak ya. Nah, iya. Ada orang yang biasa-biasa aja, duitnya sedikit, bahkan kalau dibilang kurang, dia tidurnya sampai ngorok. Dia tidur nggak takut, kadang dia tidur di luar saja. Siapa juga yang mau urusin dia? Tapi kalau yang, saya bisa ngomong gini karena mungkin saya belum punya banyak duit. Tapi saya yakin, tiba-tiba saya punya uang 1 miliar, saya yakin 2 hari saya nggak bisa tidur pasti. Wah, shock, dan kemudian ngeri kali itu. Ya udah, gak usah pikir, kita punya uang 2 miliar. Kalau taruh di bank aman kali ya Pak. Nah, ini pikir, belum apa-apa saja. Kalau di bank aman nggak ya? Aman nggak ya? Mikir aman nggak ya? Artinya nggak bisa tidur. Iya, pasti. Aman nggak kalau ditaruh? Ya. Deposito aja. Deposito, waduh. Apakah aman juga? Belum juga. Tentu. Aduh, ya sudah, tolong. Nah, begitu kita bahas tentang duit kan, wah langsung, wow. Nggak bisa tidur kita. Hati-hati jadi berhala ya. Tapi ibu-ibu ingat tawaran Yesus, biar terpaut sama dia, beribadah dengan dia. Kenapa? Dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah jadi teladan. Tuhan Yesus gak pernah paksa. Mari. Apapun kita, mungkin masalah apapun itu, datang ke Yesus. Biar hati kita terus terpaut sama Tuhan Yesus. Rajin baca firman Tuhan, buat setiap hari, beribadah, dan terus sekali lagi terpaut pada Yesus. Amin. Gak ada yang lain. Itu nilainya bukan cuma sekarang, dalam perjalanan sampai pada kekekalan. Siapa yang punya Yesus, dia akan disertai sepanjang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Belajar daripadaku, karena kuk yang aku pasang itu enak dan ringan, dan engkau akan mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus nggak bilang, oh kalau ikut saya, oh semuanya bebas. Enggak. Semua akan ada masalah.
Tetapi di dalam masalah Tuhan menyertai, Jalan keluar. memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan kita damai sejahtera walaupun dalam kesulitan. Amin. Sekali lagi yang terpaut hanya pada Yesus. Tuhan berkati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hati kami terpaut pada Engkau, seperti Yosua yang terpaut pada Allah Yahweh, Allah Israel. Dan kami mau juga mengajak orang-orang terpaut pada Kristus. Kami mau mengajak keluarga kami, anak, cucu, saudara kami untuk tetap beribadah terpaut pada Yesus. Siapapun kami atau biarlah kami, hati kami terbuka dan terus terpaut pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang dalam minggu-minggu ini kami boleh mengingat kembali sengsara Kristus. Engkau yang telah memberikan diri mati bagi kami, namun Engkau telah bangkit, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan memberikan kemenangan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Ajar kami untuk terus berpaut pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan,